Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ambon atas nama Sherly Iha, NIM 85860148. Di sini saya akan mempraktikkan perkembangbiakan pada hewan lalat. Di sini sebelum saya mempraktikannya, saya akan menyediakan bahan dan alatnya. Yang pertama-tama, saya menyediakan 1 buah gelas aqua, tisu, 1 ekor lalat, 1 buah pisang yang sudah dihancurkan, dan juga 1 karet pengikat. Yang pertama-tama teman-teman, di sini pisang yang sudah saya hancurkan ini, saya akan memasukkannya ke dalam gelas aqua. Saya akan meratakannya di dalam gelas aqua. Setelah itu, saya akan melipat tisu untuk dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Saya akan, teman-teman bisa lihat, ini tisu yang sudah saya masukkan ke dalam wadah yang berisi 1 buah pisang. Setelah itu, saya akan masukkan 1 ekor lalat ke dalamnya, ke dalam wadah tersebut. Setelah itu, saya mengikatnya dengan karet agar lalatnya tidak bisa keluar. Ya teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat. Untuk selanjutnya, saya akan menggunting plastiknya. Ya teman-teman bisa lihat, di sini di dalam wadah ini sudah terisi 1 ekor lalat yang berisi pisang dan tisu. Setelah itu, keesokan harinya baru kita mulai melihat apakah lalat ini dia bisa berkembang biak di dalam gelas tersebut. Sampai di sini praktikum saya hari ini tentang perkembangbiakan pada lalat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ambon atas nama Sherly Iha, NIM 85860148. Di sini saya akan mempraktikkan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan. Ya teman-teman, di sini saya akan mengambil 1 contoh tanaman putri malu. Di sini saya akan menyentuh tanaman putri malu dengan 3 sentuhan. Sentuhan yang pertama yaitu sentuhan halus, kedua sentuhan sedang, dan ketiga sentuhan kasar. Ya teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada tanaman putri malu. Di sini saya akan menyentuh dengan sentuhan halus. Di sini daunnya menutup dengan perlahan, tapi tidak semua daunnya tertutup. Yang kedua, sentuhan sedang. Di sini daunnya tertutup dengan begitu cepat dan tidak semua daunnya tertutup. Yang ketiga, sentuhan kasar. Di sini saya menyentuh dengan kasar, semua daunnya tertutup dengan cepat dan tangkai daunnya juga ikut merunduk. Ya teman-teman, dengan praktikum saya hari ini mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ambon atas nama Sherly Iha, NIM 85860148. Di sini saya akan mempraktikkan simbiosis. Simbiosis
terdiri dari 3 simbiosis. Yang pertama simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis mutualisme, dan ketiga simbiosis komensalisme. Ya teman-teman, simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan satu dirugikan. Contohnya seperti tanaman ini. Teman-teman bisa lihat tanaman ini daunnya sudah dimakan oleh serangga. Yang jelas serangga itu sangat menguntungkan karena dia memakan daun ini untuk kelangsungan hidupnya, sedangkan pohon ini yang akan dirugikan. Yang kedua, simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang sama-sama menguntungkan. Contohnya seperti di sini teman-teman bisa lihat bunga dan serangga. Serangga ini dia menghisap madu untuk kelangsungan hidupnya, dan juga bunga ini membantu dengan pertolongan serangga untuk melakukan penyerbukan. Yang jelas dua-dua sangat menguntungkan. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan satu juga tidak dirugikan. Contohnya seperti ini teman-teman bisa lihat tanaman tali yang merayap ini dia tumbuh dan berkembang dan menopang pada tanaman tersebut. Dia tumbuh dan berkembang untuk melangsungkan hidupnya supaya dengan mudah dia mengambil sinar matahari, dan pohon tersebut yang ditumpanginya ini tidak dirugikan. Yang jelas dia tetap hidup dan berkembang sesuai dengan pertumbuhannya. Mungkin itu saja praktikum saya hari ini tentang simbiosis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serli Iha, NIM 8586011428, mahasiswa Universitas Terbuka Ambon. Di sini saya akan mempraktikkan tentang ekosistem darat. Ya teman-teman, ekosistem darat terbagi menjadi dua bagian, yaitu ekosistem biotik dan ekosistem abiotik. Ya teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan yang pertama yaitu ekosistem biotik, yaitu ekosistem yang bisa tumbuh dan berkembang di darat. Contohnya seperti teman-teman bisa lihat pohon singkong, yang kedua pohon kelapa, pohon pisang, rerumputan, burung, kupu-kupu, semut. Itu adalah ekosistem darat yang bisa tumbuh dan berkembang. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang ekosistem abiotik. Teman-teman, ekosistem abiotik yaitu ekosistem yang tidak bisa tumbuh dan berkembang. Contohnya seperti teman-teman bisa lihat ada tanah, ada udara, air, dan sinar matahari. Ya teman-teman, itu adalah ekosistem abiotik yang hidup di darat yang tidak bisa tumbuh dan berkembang. Mungkin sampai di sini praktikum saya hari ini tentang ekosistem darat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ambon atas nama Serli Iha, NIM 8586011428. Di sini saya akan mempraktikkan pertumbuhan dan perkembangan dan pertumbuhan disebabkan tidak bertumbuh disebabkan karena deterjen. Di sini teman-teman saya mengambil satu contoh yaitu dengan pertumbuhan pada biji kacang hijau. Kenapa sampai biji kacang hijau berpengaruh tidak bertumbuh dan berkembang? Karena terpengaruh dengan deterjen. Ya teman-teman, di sini sebelum saya mempraktikkan praktikum saya hari ini, saya akan menyediakan bahan dan alatnya yaitu 3 gelas aqua di sini. Terus biji kacang hijau, karton, deterjen, air, sendok, pena, tisu. Ya teman-teman, di sini yang pertama-tama saya akan mengambil tisu dan meletakkannya ke dalam gelas aqua. Gelas aqua yang pertama ya teman-teman. Setelah itu saya akan melipat tisu lagi untuk gelas aqua yang kedua. Saya akan meratakannya di dalam gelas aqua. Terus gelas aqua yang satunya saya mengisi air.
Di dalam air ini saya akan melarutkan deterjen ke dalamnya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat. Setelah itu teman-teman, berikutnya saya akan memasukkan air secukupnya ke dalam gelas yang satu, air yang bersih ya teman-teman, yang tidak terpengaruh oleh deterjen. Yang gelas aqua yang kedua ini teman-teman, saya isi dengan air deterjen ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mengisi beberapa biji kacang hijau di gelas yang berisi air putih biasa. Berikutnya saya akan mengisi ke dalam air yang berisi gelas yang berisi air deterjen. Setelah itu teman-teman, saya akan menulis label di masing-masing gelas. Sini saya ini label A, yang satu ini saya menulis labelnya label B. Teman-teman, setelah itu saya akan menutup dua gelas ini dengan menggunakan karton agar terhindar dari sinar matahari. Ya teman-teman, setelah saya menutup ini, nanti keesokan harinya baru kita sama-sama membuka untuk melihat hasilnya. Apakah kedua gelas ini biji kacang hijaunya bisa bertumbuh atau tidak ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sherly Iha. Di sini teman-teman, kita akan sama-sama membuka hasil praktikum kita yang kemarin tentang biji kacang hijau. Sini teman-teman, di sini kan ada dua gelas ya, satu gelas yang berisi air putih biasa dan satu diisi dengan air deterjen. Di sini kita bisa melihat sama-sama hasilnya. Ya teman-teman, di sini ada dua gelas ya, label A dan label B. Di sini teman-teman bisa lihat biji kacang hijau yang berisi yang tumbuh di dalam air putih biasa. Teman-teman bisa lihat bijinya mulai tumbuh dan berkembang sangat sempurna. Terus teman-teman, yang ke gelas yang kedua yang berisi air deterjen, teman-teman bisa lihat bijinya tidak tumbuh berkembang dengan baik karena dipengaruhi oleh deterjen yang mengandung bahan kimia. Di sini teman-teman bisa lihat bijinya mulai mengering atau berubah warna ya teman-teman, dan dia tidak bisa tumbuh karena terpengaruh oleh deterjen yang mengandung bahan kimia ya teman-teman. Dengan hasil kita pada hari ini, maka praktikum saya hari ini tentang biji kacang hijau sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ambon atas nama Sherly Iha, NIM 85860148. Di sini saya akan mempraktikkan perkembangbiakan pada hewan lalat. Di sini sebelum saya mempraktikannya, saya akan menyediakan bahan dan alatnya. Yang pertama-tama, saya menyediakan satu buah gelas aqua, tisu, satu ekor lalat, satu buah pisang yang sudah dihancurkan, dan juga satu karet pengikat. Yang pertama-tama teman-teman, di sini pisang yang sudah saya hancurkan ini, saya akan memasukkannya ke dalam gelas aqua. Saya akan meratakannya di dalam gelas aqua. Setelah itu, saya akan melipat tisu untuk dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Saya akan, teman-teman bisa lihat, ini tisu yang sudah saya masukkan ke dalam wadah yang berisi satu buah pisang. Setelah itu, saya akan masukkan
satu ekor lalat ke dalamnya, ke dalam wadah tersebut. Setelah itu saya mengikatnya dengan karet agar lalatnya tidak bisa keluar. Ya teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat. Untuk selanjutnya saya akan menggunting plastiknya. Ya teman-teman bisa lihat. Di sini di dalam wadah ini sudah terisi satu ekor lalat yang berisi pisang dan tisu. Setelah itu keesokan harinya baru kita mulai melihat apakah lalat ini dia bisa berkembang biak di dalam gelas tersebut atau tidak. Sampai saya Lanjut ya. Sampai di sini praktikum saya hari ini tentang perkembangbiakan pada lalat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.